luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi, tapi kita harus lebih semangat adik-adik. Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, kita bertemu kembali adik-adik di ibadah minggu ini. Sekarang kita sebelum memulai ibadah kita harus mempersiapkan apa aja adik-adik. Yang pertama, kita harus persiapkan baju yang rapi. Coba lihat bajunya sudah rapi adik-adik. Yang kedua, kita harus menyiapkan Alkitab kita. Karena kita memuji Tuhan, kita harus menyiapkan Alkitab kita adik-adik. Yang ketiga, kita harus menyiapkan uang persembahan kita. Ingat ya adik-adik, persembahannya nanti bisa disetorkan melalui Sintua Wilayah atau bisa ditransfer ke rekening bendahara gereja. Yang keempat, itu yang terpenting adalah kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan Yesus, lalu kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sukacitaku hanya oleh Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya oleh Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Mari kita bersaat teduh yang dipimpin oleh papa atau mama di rumah. Adik-adik, mari kita bernyanyi, mari kita bergembira, puji nama Tuhan dan nyanyikan dengan semangat ya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah luka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan.
kita nyanyikan sekali lagi ya, dinyanyikan dengan semangat. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah luka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki pembacaan hukum Taurat, mari kita menaikkan pujian dari Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali ya. Semangat ya. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari titah keempat beserta artinya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita doa pengampunan dosa, kita bersama-sama menyanyikan Setinggi Tingginya Langit. Mari kita bangkit berdiri. Yesus
daripada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanlah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sendiri berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan epistel, mari kita bernyanyi dari lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Kasih Kau dengan kasih Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel untuk kita minggu ini, diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, ayat yang pertama dan kedua. Ayat yang kedua, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi adik-adik. Mau berjalan
berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman, didengarkan baik-baik ya adik-adik. Yang pertama, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 24 sampai 30 Januari. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang adik-adik ya. Yang kedua, tidak henti-hentinya kakak dan abang guru sekolah minggu mengingatkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua memakai masker jika harus keluar rumah. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Diingat-ingat ya 5M-nya adik-adik. Pengumuman yang ketiga. Berikut adalah laporan persembahan yang diterima sampai tanggal 23 Januari 2022. Terima kasih kepada adik-adik dan orang tua yang sudah menyerahkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan ke rekening Bendahara Gereja Amang Sintua Sinda Kroy Simaremare, atau dikumpulkan ke Kak Mareni yang kemudian akan disetorkan kepada gereja. Adik-adik yang mengumpulkan uang persembahan ke Kak Mareni harap mengirimkan bukti pengirimannya melalui grup WhatsApp orang tua ya. Nomor rekening adalah sebagaimana terlampir. Pengumuman yang keempat. Adik-adik yang belum mengambil hadiah Natal dapat mengambil hadiah ke Kak Sandi, Kak Ria, Kak Reni, atau Kak Mareni paling lambat tanggal 30 Januari 2022 ya adik-adik. Ayo diambil hadiahnya. Pengumuman yang terakhir. Ayo kirimkan foto momen ibadah adik-adik melalui grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau diupload ke Instagram dengan mention @smhkbp-prumnas. Ditunggu ya. Demikian pengumuman kali ini. Tuhan memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lebih semangat. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, mari kita doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Amang akan bacakan bagi kita semua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ajaran yang paling inti, ajaran utama yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah kasih. Itulah keunikan, itulah dasar yang menjadi kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa Allah adalah kasih. Jadi sederhana, orang yang percaya kepada Allah maka dia dituntut untuk melakukan kasih. Kasih ini kata yang enak untuk didengar, tetapi dia selalu meminta. Kasih itu meminta bukti. Kasih itu selalu menuntut kita yang terlebih dahulu melakukannya. Oleh sebab itu, siapa yang mengasihi, maka dia telah hidup di dalam Allah. Berarti sebaliknya adik-adik, siapa yang tidak mengasihi berarti dia tidak hidup di dalam Allah. Firman Tuhan memberikan ciri-cirinya. Yang pertama, kasih itu tidak berpura-pura. Jadi tidak lain di depan, lain di belakang. Di depan baik, di belakangnya dia membenci. Itu bukan kasih. Di depan manusia memang kita bisa berpura-pura. Di depan manusia kita bisa menyembunyikan sesuatu. Kita bisa menutup sesuatu. Tetapi karena Allah adalah kasih, di depan Allah tidak ada yang tersembunyi. Contohnya, kalau misalkan ada dalam hati kita, kita melihat seseorang, kita sudah kesal adik-adik. Hanya melihatnya saja kita tidak suka, tapi kita pura-pura baik. Nah, firman Tuhan mengingatkan kasih tidak berpura-pura. Dengan kata lain, bahwa kasih mengajari kita karena kita dituntut untuk terlebih dahulu melakukan kebaikan, melakukan kasih, maka kitalah yang harus terlebih dahulu berbuat baik. Contohnya, Mang? Contohnya, misalkan
kita berkelahi. Berkelahi aja itu bukankah kasih? Misalkan kita tidak cocok dengan orang lain, kasih akan meminta kita terlebih dahulu untuk datang kepadanya. Ih, Amang, susah banget. Nah, itu adik-adik. Kasih meminta kita untuk bahkan meminta maaf terlebih dahulu. Coba kita baca ayat 10 yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ingat adik-adik, saling mendahului. Artinya ya, kasih tidak berbicara kita meminta orang lain, kita menuntut orang lain. Dia yang salah sama pendeta, dia yang berbuat jahat. Tapi kasih berbicara saling mendahului. Siapa yang terlebih dahulu mau untuk berbuat kasih. Oleh sebab itu, kita tidak minta orang lain untuk berbuat baik. Kita tidak minta orang lain untuk datang meminta maaf. Tapi itulah susahnya kasih. Makanya dalam kasih ada 2 kata kunci adik-adik. Apa itu? Yang pertama, pengorbanan. Pengorbanan, ya. Artinya saya yang berkorban terlebih dahulu. Walaupun bisa saja sakit, bisa saja susah, tetapi berbicara kasih menuntut diri kita sendiri untuk melakukannya. Sehingga yang dituntut adalah diri kita, bukan orang lain. Yang kedua, pemberian. Dengan kata lain, kasih akan meminta kita untuk memberikan hati kita. Kasih akan berbicara bahwa kitalah yang terlebih dahulu memberikan diri dan hati kita kepada sesama. Sehingga kalau kita hidup dalam kasih, maka kita tidak akan pandang bulu. Maksudnya pandang bulu, kita tidak membeda-bedakan. Kita tidak membuat permusuhan. Mau siapapun dia. Contohnya ada orang yang minta tolong, terus kita tanya dulu, kamu orang Batak bukan? Nah, itu bukan kasih adik-adik. Kalau ada orang, kita bersahabat, kita berteman dengan dia, siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, kasih mengajak kita memandang dia sebagai saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Itulah puncaknya ketika Yesus memberikan dirinya, disalibkan untuk kita. Bukan hanya sebagian, tapi Yesus seluruh dirinya diberikan. Oleh sebab itu adik-adik, ketika kita mau hidup di dalam kasih, maka tidak akan pandang bulu, tidak akan membeda-bedakan, tidak akan membuat permusuhan. Sehingga orang yang hidupnya di dalam kasih, dia pasti bisa, ingat, bisa menerima siapapun orangnya.
melihat orang lain sebagai sesama, sebagai saudara. Oleh sebab itu, mari tunjukkan itu terlebih dahulu dalam diri kita. Jangan minta orang lain untuk berbuat, tapi mintalah, tuntutlah diri sendiri. Yang kedua, kasih itu akan terlihat bukan hanya saya mau, saya ingin, tapi kasih karena menuntut bukti, dia akan terlihat melalui tindakan. Pada akhirnya adik-adik, ketika kita sudah hidup dalam kasih, maka berbahagialah. Kita sudah hidup di dalam Allah. Kita sudah hidup dalam Tuhan. Tapi ingat, ketika kita tidak hidup dalam kasih, maka kita juga tidak hidup di dalam Allah. Siapa yang mau hidup di dalam Allah, maka dia pasti akan hidup di dalam kasih. Untuk penutup, kita bersama-sama membuka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amang baca sekali lagi ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Hidup dalam Allah, maka dia pasti hidup dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, mengingatkan kami kembali untuk hidup terlebih dahulu mengasihi sesama dan saudara kami. Tuhan Yesus, kami tahu itu sangat sulit dan susah untuk dilakukan. Tapi tolong kami Tuhan, agar kami mau terlebih dahulu melakukan kebaikan, mau terlebih dahulu hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak sekolah minggu, biarlah kasih Tuhan boleh mereka rasakan dan mereka menjadi alat Tuhan, membagikan kasih setia Tuhan kepada sesama. Terlebih dahulu anak-anak-Mu boleh melakukannya di dalam keluarga, menjadi kebahagiaan, pembawa damai di tengah-tengah keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami Tuhan kekuatan untuk hidup di dalam kasih. Ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi KJ 295, Andaiku Punya Banyak Lidah, Ayo Kak Devi, Kak Ria, dan Kak Dorina. Ayo Kak. Akan ku
persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bertemu kembali di ibadah minggu depan. Jangan lupa adik-adik, saat kita beribadah boleh difotokan, lalu dikirimkan ke WhatsApp orang tua atau ke Instagram Sekolah Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.